Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib ketika dikabari oleh ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Aminah, maka ketika itu beliau sengaja meletakkan dari bayi mulia Rasulullah, diletakkan di satu nampan oleh Sayyidina Aminah untuk supaya dilihat pertama kali oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Datang Sayyidina Abdul Muttalib ke tempat kelahirannya Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Aminah bercerita tentang masalah ketika hamil, diberitahu oleh sosok yang datang dalam pelajaran kita sebelumnya. Kemudian diceritakan juga bahwasannya ketika akan melahirkan, datang sosok tadi itu sambil mengajarkan doa kepada Sayyidina Aminah, kemudian untuk supaya diberikan nama Muhammad. Ini riwayat yang menyatakan bahwasannya Sayyidina Abdul Muttalib menamai nama Nabi kita Nabi Muhammad itu karena kabar dari Sayyidina Aminah. Setelah itu oleh Sayyidina Abdul Muttalib dibawa bayi mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW, dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian di dalam Ka'bah tadi itu beliau mengucapkan kalimat syukur, mengucapkan kalimat pujian, mengucapkan kalimat bahagia karena mendapatkan cucu Nabi Muhammad. Dan beliau mengucapkan syair, hadirin. Ini salah satu dalil syair pujian kepada Nabi Muhammad itu tidak bertentangan. Karena apa? Meskipun sebelum zamannya syairul Islam, Sayyidina Hasan bin Thabit, pamannya Sayyidina Abbas sudah memuji. Bahkan ketika pertama kali kelahiran Rasulullah, maka ketika itu kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib sudah memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi a'tani. Segala puji milik Allah. Alladzi a'tani, yang telah memberikan kepadaku, katanya Sayyidina Abdul Muttalib, hadzal ghulamut thayyibul ardhani. Seorang bayi laki-laki yang thayyib, yang baik, ardan, yang suci, bersih. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian qad faqa fil mahdi adal wuldani. Qad faqa fil mahdi, sungguh anak ini telah melebihi alal wuldani, atas anak-anak yang lain ketika masih di dalam gendongan. Pujian Sayyidina Abdul Muttalib. Gampangannya, ini bayi tidak sama seperti yang lain. Lahir dalam keadaan sujud, lahir sudah bercelak, lahir sudah tali plasentanya sudah cuplak, lahir sudah dikhitan. Makanya pantas kalau beliau mengatakan bahwasannya anak ini tidak sama seperti yang lain. Ada kelebihan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad faqa fil mahdi 'alal wuldani. Benar-benar bayi ini mengungguli atas bayi-bayi yang lain. U'iduhu bil wahidid dayyani. U'iduhu, maka aku berlindung kepada Allah, maka aku berlindung untuk anak ini bil wahid, dengan zat yang maha esa, ad-dayyani, yang selalu membalas amal kebaikan.
Apakah bisa dikatakan kakeknya Nabi itu tidak beragama seperti agama Nabi Ibrahim? La, hadirin. Lihat ini kalimatnya. U'idzuhu, aku berlindung, aku minta perlindungan bil wahid, dengan Tuhan yang esa. Meskipun pada zaman itu banyak orang-orang kafir yang dia tadi itu masih menyembah kepada berhala, tapi tidak seperti itu keadaan yang ada pada paman, bahkan yang ada pada keluarga Nabi, bahkan yang ditunjukkan sekarang oleh kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'atat Suwaibatun jariyatu Abi Lahab ammihi ilaih. Maka ketika itu datanglah Suwaibah yang merupakan budak dari paman Nabi yaitu Abu Lahab mendatangi. Kemudian fabasyarathu bi annahu qad wulida li akhihi Abdillah Ghulam. Fabasyarathu, maka itu Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab bi annahu, sesungguhnya qad wulida, benar-benar telah dilahirkan li akhihi, untuk saudaranya Abdul Muthalib yaitu Sayyidina Abdullah, Ghulamun, seorang bayi laki-laki. Kemudian fa'ataqaha fil hal tilkal lailah, langsung ketika itu dimaafkan, diampuni, dibebaskan. Jadi ada riwayat yang mengatakan kalau di sini disebutkan riwayatnya fa'ataqaha fil hal tilkal lailah. Kelahiran Nabi ini menjelang subuh, nanti malam. Makanya usahakan nanti malam jangan tidur, hadirin. Bangun, minimal mulai jam 3 sudah bangun. Untuk menyambut detik-detik kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datang ketika itu berarti setelah apa? Setelah subuh. Kenapa di dalam sini dikatakan fil halitil kalaila, malam? Karena ada yang mengatakan semenjak belum munculnya matahari masih dikatakan malam. Dan perlu diketahui hadirin, ini Suwaibah datang kepada Abi Lahab ketika itu waktu subuh, belum ada kewajiban sholat subuh tentunya. Tapi perlu dicatat di sini, ini Abu Lahab dalam keadaan tidur. Karena apa? Semalam suntuk dia tidak tidur. Dan itu kebiasaan dari orang jahiliyah dulu. Di antara siapa? Abu Lahab. Sehingga ketika datang itu Suwaibah ke tempatnya Abi Lahab, ketika itu diketuk pintunya. Jadi membesar gitu ya. Kalau bahasanya kita orang kepala geng sudah ini. Sampai dikatakan, celaka kamu Suwaibah. Aku waktu tidur kamu bangunkan. Kalau sampai tidak ada sesuatu yang hebat yang membuat aku kagum, maka awas ya wailaki katanya. Kamu celaka. Akhir dikabar apa? Bahwasannya saudaranya Sayyidina Abdullah punya anak. Bahagia, langsung dibebaskan. Ada dua pelajaran di sini hadirin. Maaf, kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena kecapean, jangan biasakan tidur setelah subuh. Kenapa? Ini riwayat. Abu Lahab didatangi dalam keadaan tidur. Karena apa? Karena kebiasaan jahiliyah, mereka itu tidak tidur kalau malam. Ya kalau bahasanya kita orang, apalah majelis gitu ya. Tapi waktu subuh tidur. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua hadirin. Abu Lahab yang sudah jelas-jelasan ini ya, orang celaka, naudzubillah. Tapi bagaimana senangnya ketika dengar kelahiran Nabi SAW. Kira-kira Abu Lahab ini tahu tidak kedudukan Nabi Muhammad? Insting, perasaan, bahwasanya apa? Ini pasti bayi bukan biasa. Buktinya apa? Langsung fa'ataqaha fil hali tilkal laila. Ngabari seperti itu bukan bahagia lagi,
Meluap kebahagiaannya sampai apa? Budak yang harganya itu mahal langsung dibebaskan kok. Langsung dibebaskan ketika itu. Nah, yang jadi pertanyaan hadirin, ini Abu Lahab kan belum tahu kelebihan Nabi Muhammad. Main insting, main perasaan, ini bukan bayi biasa. Sampai berani mengeluarkan harta yang besar. Berupa budak itu dibebaskan. Loh, kita sekarang ini, yang sudah tiap waktunya dengarkan ceritanya Rasulullah. Gimana itu Rasulullah, gimana kehidupan Rasulullah, tampannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Maaf, lah kok ada masih menganggap ini sesuatu tidak benar. Ini berlebih-lebihan. Kalau memang kita dikatakan kumpul sekarang ini berlebih-lebihan hadirin, Abu Lahab bukan berlebih-lebihan lagi. Sampai dibebaskan budaknya. Bahkan budak itu puluhan juta harganya. Dibebaskan. Kita syukur sama Allah. Kita diberikan oleh Allah perasaan, masih ada perasaan cinta sama Nabi. Sehingga mau kumpul untuk Nabi. Semoga terus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abu Lahab membebaskan Inti Swaibah dan diminta untuk nyusui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'alaha turdi'uhu ba'da wiladatihi ayyaman. Kemudian beberapa waktu itu Swaibah menyusui bayi mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyusui itu Sayyidina Swaibah, Sayyidatuna Aminah, kemudian Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Itu yang nyusui dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sia-sia yang dilaksanakan oleh Abu Lahab? Hadirin, perhatikan nih. Segala sesuatu yang kita berikan bentuk kebaikan kepada siapapun, pasti dia akan membalas kebaikan. Kita tahu ada binatang misalnya, tidak punya akal hadirin. Tidak ada akal sama sekali. Tapi tiap waktunya kita berikan makan, kita berikan minumnya. Mungkin kalau sakit kita berikan obat dan lain sebagainya. Ini binatang langsung akan berbuat baik kepada orang tadi itu. Mungkin kepada yang lain akan ganas, akan mematikan. Tapi kalau sama ini enggak. Kenapa? Dia berbuat baik. Kepada siapa? Binatang yang tidak punya akal. Apalagi kepada manusia. Kita tiap waktunya berikan kebaikan sama manusia. Kita berikan uang, kita berikan makanan, kita berikan kecukupan semuanya. Mau tidak mau orang tadi itu akan cinta sama kita. Tobi'i itu. Itu sudah tabiat itu. Apalagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baik untuk Rasul tidak akan pernah sia-sia. Kita jalan dari rumah kita kumpul, kita dengarkan maulid Nabi, kita ucapkan ya Nabi salam alaik, kita gunakan siwaknya, kita sholat berjamaah, kita hidupkan sunnahnya, wallahi tidak akan pernah sia-sia sama sekali. Lihat ini Abu Lahab, cuma karena bahagia atas kelahiran Nabi, bahkan sudah jelas bahwasannya Abu Lahab ini di nas Al-Quran, bukan cuma Abu Lahab, istrinya juga di nas pembawa dari kayu neraka. Tapi lihat satu riwayat, waqad ruwiya Abu Lahab ba'da mauti fil naum. Kemudian waqad ru'iya Abu Lahab ba'da mauti fil naum. Dilihat Abu Lahab dalam mati, setelah matinya ada orang mimpi. Yang mimpi ada mengatakan siapa? Sayyidina Abbas. Yang mimpi adalah Sayyidina Abbas. Ini penting hadirin. Maklumat seperti ini harus ada sama kita. Kita harus tahu. Ini mimpi, siapa yang mimpi. Kalau perlu tulis, supaya apa? Ada perasaan cinta sama Nabi. Jangan sampai kita mengenal pemain sepak bola, tapi tidak tahu siapa yang mimpi. Kenapa Rasulullah? Ada apa dengan Rasulullah? Apa dilihat? Ditanya. Faqila lahu.
Ditanya itu Abu Lahab setelah matinya, mahaluk, bagaimana keadaanmu? Jawabannya singkat, qala finnar, ya di neraka, diadab sama Allah, di neraka, selesai. Dengarkan ini hadirin. Illa annahu yukhaffifu anni kulla lailati itsnain. Yukhaffafu anni kulla lailati itsnain. Kecuali aku ini diringankan oleh Allah azabnya setiap malam Senin. Setiap malam Senin diringankan oleh Allah azabnya. Berupa apa? Wa amusu min bainu usbu'ai hataini ma'un bigadri hadha. Dan setiap harinya, ya setiap setiap Seninnya tadi itu, aku mengisap air. Ada riwayat mengatakan apa? Laban, susu. Tapi riwayat mengisap air. Yaitu di kedua jariku. Ada mengatakan gini, dua jari. Aku hisap. Jadi diringankan oleh Allah azabnya karena apa? Karena senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ila ra'si isbi'aihi. Jadi gitu. Ini namanya unmulah ini. Tiga sela, ini unmulah. Sela jari. Dapat minum sak gini toh. Tapi dapat minum sak gini dua. Itu kalau naudzubillah, kalau di neraka ya satu kenikmatan besar itu. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika, dan hal itu ya bi'taqi, karena aku telah membebaskan di Suwaibah. Aku bebaskan Suwaibah. Karena apa? Indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua Allah berikan karena aku bahagia ketika mendapatkan kabar dari Suwaibah bahwasannya aku memiliki keponakan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa bi'irba'iha lahu, dan dengan menyusuinya Suwaibah kepada siapa? Nabi. Padahal Suwaibah itu dibebaskan dengan syarat untuk nyusui Nabi. Berarti Suwaibah nyusui diantaranya perintahnya Abu Lahab. Abu Lahab yang penduduk neraka gara-gara menyuruh untuk berbuat baik kepada Nabi. Bukan dia langsung loh ya. Menyuruh untuk berbuat baik sama Nabi, diringankan azab. Loh terus gimana kalau orang beriman, hadirin? Pantes enggak ada orang ngomong kalau cinta sama Nabi itu percuma bertepuk sebelah tangan. Hasya wa kallah, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Bukan cuma bertepuk, hadirin, pasti akan dirangkul sama Nabi. Jangan khawatir. Jangankan manusia, pelepah korma yang dijadikan mimbarnya Nabi karena cintanya, apa yang dilaksanakan sama Nabi? Dirangkul. Nabi tengah khutbah turun dirangkul. Bertepuk sebelah tangan, la. Kita katakan dengan ainut tahqiq, dengan betul-betul yakin. Tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Bahkan kita mengatakan bal yu'anikuhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sama Nabi bukan cuma disambut tapi akan dirangkul karena cintanya Nabi kepada sang hamba tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai dikatakan di sini qultu wa qad balaghana ma'na hada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat juga di sini tentang hal tersebut ya. Kita ini hadirin kalau mendapatkan satu kesulitan itu kenapa kita orang bingung untuk mencari perantara? Ada perantara yang paling besar, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ada satu kejadian hadirin, ini riwayat disebutkan di dalam Sahih Bukhari
dan Sahih Muslim. Bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Ketika akan pertempuran Khaybar, akan perang Khaybar, Nabi itu pernah menyatakan, la u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi. La u'tiyanna, sungguh aku akan memberikan hadhihi rayata. Ini panji ini, rajulan kepada seseorang, yaftahullahu, yang Allah akan memberikan kemenangan ala yadayhi, melalui perantara orang tersebut. Yang mana orang tersebut? Yuhibbullaha wa rasulah, yang dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta. Perhatiin kalimat ini. Orang ini yang akan megang panji untuk peperangan, dan karena berkat dia, Allah memberikan wasilah perantara untuk kemenangan. Satu. Kemudian orang tadi itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Kalimat Nabi ini ya, orang itu cinta kepada Allah dan Rasul. Dilanjutkan, maka Allah dan Rasul juga cinta kepada dia. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi akan dibalas dengan cintanya Allah kepada kita, cintanya Nabi kepada kita. Apa dalilnya? Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Qala, ini riwayat yang meriwayatkan sahabat Sahal. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum. Maka sahabat kepingin tahu, kira-kira siapa ya yang dimaksud Nabi ini ya. Jadi yadukuna, mereka saling apa? Musyawarah, ngomong. Bayang no, ini langsung dari Nabi loh. Nabi mengatakan apa? Akan dapat kemenangan di tangan dia. Dia karena cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul cinta sama dia. Sahabat ini bingung, ini siapa ya kira-kira ya? Semalam suntuk kepikiran, ngomongkan siapa yang dimaksud oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan panji tersebut? Sudah. Falamma asbahu, maka ketika pagi hari, ghadau ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sudah ada betah sudah. Kepikiran semalam, langsung ghadau, mereka datang menuju baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulluhum yarju ayyutoha. Setiap satu dari sahabat ini berharap supaya panji ini diberikan sama mereka. Salah satu dari mereka. Sehingga apa? Berharap. Datang rombongan sahabat ke rumahnya Nabi. Ke tempat Nabi. Berharap supaya panji itu diberikan sama salah satu dari mereka. Berarti saksi dari Nabi. Dia dicintai Allah. Dia cinta Allah, Rasul. Allah cinta sama dia. Rasul cinta sama dia. Kemenangan di tangan dia. Berharap seperti itu. Setelah datang semuanya, itu sahabat. Apa yang terjadi hadirin? Faqala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Aina Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib. Dilihat. Mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Udah ada ini Sayyidina Ali. Yang dicari Sayyidina Ali ternyata. Faqila, ya Rasulullah, ya Rasul, huwa yashtaki ainai. Ya Rasul, ini Ali bin Abi Thalib tidak ikut sama kita. Karena sekarang ini dia tengah sakit mata. Parah. Sakit mata parah. Mau perang hadirin. Kalau tidak begitu parahnya tidak mungkin ninggalkan. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketika itu Sayyidina Ali begitu sakitnya. Sehingga apa? Tidak hadir. Sakit matanya. Ditanya sama Nabi, mana Ali? Tidak ada. Sakit mata ya Rasul. Apa katanya Nabi? Sabda Nabi, qala fa'arsilu ilaih. Fa'arsilu ilaih. Panggil dia kepadaku. Suruh datang sekarang. Panggil, suruh datang. Kemudian fa'utiya bihi. Dibawa Sayyidina Ali di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan hadirin. Fabasoko
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Maka ketika itu Rasul meludah di kedua mata Sayyidina Ali. Wa da'alahu, Rasul berdoa untuk kesembuhan Sayyidina Ali. Fabari'a, seketika itu Sayyidina Ali hilang sakitnya, matanya yang bengkak, yang sakit langsung sembuh berkat dua. Apa itu? Ludah mulia Rasulullah dan doa. Ludah mulia Rasulullah dan doa. Ludahnya Rasulullah mulia, hadirin. Mau disamakan sama kita. Ludahnya bisa jadi orang sembuh kok. Sampai dalam Sahih Bukhari dikatakan, ma basaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah meludah kecuali illa fi akufi ahadi ashab. Kecuali berada di antara telapak tangannya sahabat. Nabi meludah ditampani gini. Ludahnya Nabi tampani. Digosokkan. Yang tidak dapat ludahnya Nabi, itu sahabat yang dapat ludahnya Nabi, digosok-gosok badannya gini. Jadi misalnya kita orang dapat gitu ya, dia tidak dapat. Iki badan kita orang dikasih no. Kenapa? Ngambil berkah. Yo untung tidak ada orang-orang model sekarang ini. Kalau ada orang-orang model sekarang ini, waduh syirik, bid'ah, dhalalah, na'udzubillah min dzalik. Langsung sembuh ketika itu. Hatta Allahu Akbar. Berarti kan ini. Hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Seketika itu Sayyidina Ali sembuh dan Sayyidina Ali tidak ada bekas sakit, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Langsung seketika itu. Setelah itu apa? Fa'atahu rayah. Panji itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita ini mencari wasilah kebingungan, hadirin. Mau ini, mau itu, jadi ke Rasulullah. Punya apa sih kita orang ini? Kesulitan apa? Anak punya sakit ini, anak punya kesulitan ini. Tawassul sama Nabi untuk minta pembebasan dari Allah. Kesembuhan dari Allah, pembebasan dari segala kesulitan. Nabi. Bahkan hadirin, riwayat onta pernah meminta bantuan sama Nabi. Ana bawakan riwayatnya di sini. Suatu saat diceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya. Ketika itu ada onta milik orang Ansor. Karena li ahli baitin min Ansor naqatun taruh alaihim. Ketika itu Nabi jalan dengan sahabatnya, kalau tidak salah dengan Ja'far Tayyar, jalan. Kelihatan ada keluarga Ansor bawa onta yang pulang dari makan rumput. Tapi fastas abas alaihim. Fastas abad alaihim. Onta itu berontak, marah-marah gitu. Berot lah jeneng Jawa. Faja'alu yatatabba'una ilaiha. Maka satu-satu dari mereka berusaha untuk deketi. Tidak mau deketi, mau ditendang, mau diginikan. Setiap satu, padahal orang Badui loh ini. Ini paling ngerti loh. Mereka itu kadang-kadang tidur sama onta juga. Ini onta berontak, tidak ada satupun yang mampu. Satu datang tidak bisa, satu datang tidak bisa, satu tidak bisa. Apa yang terjadi hadirin? Syafa'atul Uthma datang. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka datang Rasul dan Nabi bertanya, "Aina ahlu hadin naqah?" Aina ahlu hadin naqah? Siapa yang punya onta ini? Siapa yang punya onta ini? Faqalu nahnu ya Rasulullah. Kami yang punya ini ya Rasul. Qala malah. Kenapa ontamu ini? Kok berat seperti itu? Kenapa? Hadirin ya, coba pikirkan ini ya, pikirkan. Ini Nabi tengah jalan, kelihatan onta berot. Onta berontak.
Nabi berhenti, datangi itu onta. Datangi keluarganya itu, kesian. Yang jadi pertanyaan sekarang, yang pertama, kira-kira Nabi itu kalau jalan, urusannya penting enggak? Amat sangat penting. Ada yang sia-sia enggak jalannya Nabi? Hasya wa kalla. Terus, urusan onta gini aja, Nabi yang begitu pentingnya, utusannya Allah tengah jalan berhenti. Karena apa? Kasihan kepada keluarga onta tadi itu juga ingin tahu kenapa ini onta. Pemimpin besar, pemimpin dunia dan akhirat, pemberi syafaatul udma Rasulullah berhenti untuk ngurusi onta. Fahamin hadirin? Oh pemain yang umete. Apalagi kita hadirin. Allahumma ja'alna minhum. Ditanya, qalu la nadri, enggak tahu. Kenapa ini? Ini dalam syarahnya gini. Ini onta tidak bisa mendekat sama sekali. Orang tidak bisa mendekat. Sampai dimasuk ke satu kandang, ya, ditutup sudah. Maka Nabi ketika itu mengatakan, oh gitu ta, mana ontanya sekarang itu? Buka katanya. Katanya sahabatnya, Rasul, jangan. Nanti akan mencelakai kamu. Buka. Tidak ada sesuatu kecuali ditakdirkan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tahu hadirin, ketika dibuka, itu onta yang berada di pojok kandang, itu lari kepada Nabi. Sahabat kelihatan, ya Allah, ini apa yang terjadi sama Nabi? Bahkan disebutkan beberapa sahabat sudah menggunakan pisau. Kalau sampai melukai Rasulullah atau apa sama Rasulullah, langsung disebet. Ini si onta. Apa yang terjadi hadirin? Itu onta itu lari, menghadap ke Nabi, depan Nabi turun, merunduk, sambil mencium kedua telapak kaki mulia Rasulullah. Langsung itu onta dalam keadaan jinak. Nabi menyatakan ketika itu, fafatahulah albab. Bukakan pintu. Padahal masuk. Dibuka hadirin. Iki berot loh. Unta kaya apa? Apa yang terjadi? Apa Nabi ketika itu? Fawaddu'at lahu ra'saha. Maka ketika itu onta itu mendekati kepada kepala mulia Rasulullah di dekat telinganya. Kemudian fa'akhadha bidafroha faqadaha. Setelah itu, setelah mendekat gini, setelah ngomong itu, dipegang telinganya ini onta, dituntun sama Nabi. Kemudian apa? Dikeluarkan lagi, dimasukkan ke dalam fadakhalan naqatu ma'ahu, dimasukkan ke dalam kandang tadi itu, faka'annaha al-fahlu yajba'u sahibahu, maka seolah-olah onta jantan yang jinak yang mengikuti pemiliknya, padahal berot. Cukup didatangi sama Nabi, itu onta langsung dalam keadaan tunduk, langsung mendekat sama Nabi, dicewir bahasa kita orang, dimasukkan kandang, selesai urusan. Tidak ada apa-apa. Perhatikan, Nabi perhatian sama pemilik onta. Nabi perhatian sama onta juga ada riwayat. Ketika berbuat, ketika marah, ditanya kenapa ini ontamu, didatangi sama Nabi. Seperti berbicara sesuatu. Kemudian apa? Dikatakan, siapa pemiliknya onta ini? Aku ya Rasul. Kamu memberikan pekerjaan yang besar, yang banyak, tapi kurang makan. Harus kamu kasih makan juga, kesian dia. Jadi onta minta syafaatnya Nabi. Apa yang terjadi hadirin? Itu sahabat yang punya onta tadi itu katakan apa? Wallahi, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan pekerjakan onta ini. Aku akan letakkan onta ini di kandang, pokoknya aku berikan makan dan minum, tidak aku pekerjakan sama sekali. Karena apa? Karena sudah mengeluh kepada Nabi SAW. Bahwa kita orang, aku izin, kok sampai ngeluh sama Nabi. Onta yang mendapatkan kesulitan seperti itu, tawassul sama Nabi, meminta pertolongan sama Nabi, mendapatkan kemudahan. Apalagi kita umatnya. Kesulitan apa yang kita miliki? Kesusahan apa yang kita miliki? Ekonomi, keluarga, anak, istri,
Tawassul sama Nabi. Baca sholawat. Sampaikan, hidupkan sunnahnya Nabi. Tidak akan pernah sia-sia. Kalau onta, binatang bisa mendapatkan pertolongan Nabi, manfaat dari Nabi, apalagi kita. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.